Pemirsa, memasuki hari ke-13, Badan SAR Nasional menghentikan pencarian 9 nama yang dinyatakan hilang akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Meski tak lagi turun mencari korban hilang, namun satu tim Basarnas dari Kota Palopo masih berjaga di posko induk. Badan SAR Nasional kini sudah menghentikan seluruh proses pencarian setelah mengevakuasi 38 jenazah korban bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Hingga kini tercatat masih ada 9 nama yang disepakati Basarnas dan BPBD Luwu Utara yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Jadi untuk Luwu Utara itu sudah 2 kali perpanjangan dalam rangka mencari masyarakat kita yang hilang. Namun demikian, walaupun berakhir masa pencarian orang hilang berdasarkan aturan Basarnas, tapi tetap orang-orang atau personil Basarnas itu akan masih berposko sampai masa tanggap darurat. Nah, yang perlu mungkin diketahui bahwa masa tanggap darurat di Luwu Utara itu terhitung sejak tanggal kejadian sampai pada tanggal 12 Agustus yang akan datang. Itu masa tanggap darurat kita selama sebulan. Meski tidak lagi turun mencari korban hilang, namun Basarnas Kota Palopo masih berjaga di posko induk BPBD yang bertugas memberi laporan jika menemukan jenazah. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Bentrok antara massa dari 2 kader terjadi di halaman kantor perwakilan Partai Golkar di Indramayu, Jawa Barat. Konflik internal itu diduga karena hasil musda ke-10 yang dinilai ilegal. Bentrok antar massa kader terjadi di halaman kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Massa dari kubu Daniel Mutakin berusaha masuk ke kantor DPD Golkar, tetapi dihadang massa dari kubu Saifuddin. Polisi datang untuk meredam kedua massa. Polisi pun menghimbau kedua kelompok massa untuk tidak menempati kantor DPD. Permasalahan internal di Partai Golkar Kabupaten Indramayu, kami hadir di sini karena ada potensi gangguan Kamtibmas. Jadi pada prinsipnya kita posisi di tengah menjaga supaya tidak terjadi benturan antara dua kubu. Dari satu kubu kelompoknya Pak Saifuddin, dari Daniel. Jadi kita amankan status quo saat ini untuk kantor DPD Golkar kami amankan. Jadi tidak ada yang menguasai dari salah satu kubu. Pengurus DPP Partai Golkar mengatakan terjadi miskomunikasi antar kedua pihak terkait musyawarah daerah pada 16 Juli lalu. Nggak ada saling menutupi. Ini hanya ada miskomunikasi saja. Ada kaitannya dengan musda? Musda apa? Musda kemarin. Oh enggak. Kalau musda kan kami serahkan ke satu tingkat di atas kita. Kalau misalkan musda Kabupaten Indramayu, kita serahkan di DPD Provinsi tentang keabsahan musda kemarin, tentang legalitas musda kemarin. Kan kita tidak punya kewenangan untuk menilai apakah itu sah atau tidak. Sebelumnya dalam musda ke-10 DPD Partai Golkar Indramayu ada pihak yang menilai musda tersebut tidak sesuai prosedur dan aturan organisasi. Polisi pun berjaga di lokasi agar tidak terjadi bentrok susulan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Hari ketiga operasi Patu Jaya, puluhan pengendara ditilang lantaran melewati jalur cepat hingga melewati jalur Transjakarta. Tak sedikit dari mereka yang nekat kabur dari razia petugas. Pengendara motor menerobos penjagaan polisi dalam operasi Patu Jaya di jalur cepat Underpass Matraman, Jakarta. Bahkan ada yang berusaha kabur dari razia, namun aksinya gagal. Pemotor ini pun tetap ditilang, bahkan ditanyai mengapa dirinya kabur dari razia. Kamu kenapa sini nggak mau? Ini tadi buru-buru mau maksudnya ke atas dulu ada mobil Pak. Mana? Hah? Ke atas mana? Enggak, di situ doang. Iya, maaf. Maaf. Kamu tadi kalau bener kamu? Iya Pak. Cepetan mana? Mesin sama buru. Iya. Maaf.
Pelanggar ini memilih kabur lantaran tidak tahu ada aturan larangan kendaraan roda 2 melewati jalur cepat. Saya nggak tahu jujur. Biasanya emang banyak yang lewat sini juga. Saya ngikutin motor yang lain. Mungkin ya saya kurang merhatiin rambu. Lebih dari 30 pengendara motor ditilang lantaran melewati jalur cepat. Aksi unjuk rasa menentang kebrutalan polisi dan pengerahan pasukan federal kembali bergejolak di Amerika Serikat. Kami hadirkan informasinya dalam segmen Mancanegara sesaat lagi.